sahabat properti, kembali lagi dengan Ratu Villa Properti. Di sini saya ada Direktur Ratu Villa, Pak Wawan. Saya sendiri Ani. Salam kenal Pak Wawan. Ya, salam kenal juga. Saya dari Wawan, ya, Ratu Villa Properti sebagai direktur. Oke, kita ini lagi bincang-bincang santai nih Pak tentang properti ya Pak ya. Ya, Bu. Kan kita banyak kan adanya di daerah Bogor Barat ya Pak. Saya dengar Pak itu katanya Bogor Barat itu bakalan jadi kabupaten Pak. Betul emang, Bu. Oke, menurut Pak Wawan nih perkembangan properti di Bogor Barat bagaimana Pak dari tahun ke tahun? Kalau menurut Wawan sih dari tahun 2025 sangat bagus perkembangan dari properti. Banyak yang invest Pak? Banyak yang invest. Dari Jakarta kebanyakan, Tangerang, ya kan? Ya dari orang Bogor pun ada, cuman sebagian kebanyakan dari Jakarta, Bu. Biasanya mereka beli lahan tuh untuk apa Pak? Kadang ya beli lahan hanya sebatas untuk sedikit banyaknya bangun rumah atau istilahnya berkebun atau ternak. Kebanyakan dari kebun dan ternak, Bu. Kebun ya? Ya, kalau kebun. Perkebunan cocoknya apa sih Pak daerah sini? Kalau daerah sini sih yang udah gitu ya, yang bagus gitu ya. 1 manggis, 2 durian. Manggis, durian. Iya, itu terkenal. Yang terkenal di sini. Yang terkenal ya. di sini. Durian lokal ya Pak ya? Iya, lokal. Oke, karena kenapa Pak dia bisa tumbuh lebat di sini? Karena untuk mengenai struktur tanahnya sangat bagus untuk untuk perkebunan, Bu. Oh, seperti di belakang kita ya Pak ya? Seperti itu. Ini di belakang kita ini tuh sebenarnya ini kantor Ratu Villa Properti ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Seluas 2.200 hektar ya Pak. 200 meter ya Pak? Iya. 2.200 meter ya. Dan kan Pak Wan sudah merintis bisnis ini dari berapa tahun yang lalu Pak? Saya mulai bisnis, Bu ya. Kita kan ya? di properti dari masih belum ada TikTok, YouTube gitu ya, masih di Facebook gitu ya, Facebook. Kalau nggak salah dari dulu sampai sekarang kurang lebih dari 15 tahun ada, Bu. 15 tahun? Ya. Menurut Pak Wawan nih ya perkembangan yang Bapak lihat nih dengan si Ratu Villa nih, apa yang Bapak harapkan dengan adanya si Ratu Villa yang Bapak sebagai direkturnya ke depannya? Kalau saya sih Bu, karena sudah bergabung dengan Ratu Villa Properti yang saya benar-benar dari dulu saya memang untuk memperkembangkan di dalam untuk bisnis, usaha yang saya lihat ya kan, yang saya istilahnya saya usaha dalam yang lain-lainnya hanya di properti yang saya kelihatan bagus, cocok Bu. Oh gitu ya Pak? Cocok Bu, karena apalagi kalau saya sekarang udah ketemu dengan Ratu Villa Properti gitu ya, untuk memperkembangkan semuanya gitu. Ya, Oke. Nah, Bapak bisa ceritakan nggak Pak sebenarnya ya, tahun lalu nih sekitar berapa persen sih misal tamunya Bapak tuh sehari ada berapa tamu yang survei atau yang close dealing yang beli gitu ada berapa banyak Pak persentasenya? Iya, kalau yang udah untuk tahun 2004 ya Bu ya. Kita bicara tahun 2024 sampai tahun 2025. Yang bagus sih waktu kemarin tahun 2024. Oh, oke. Tahun 2024 saya ngalamin dari hari Minggu atau hari Sabtu kayak ya, hari on ya. Itu bisa maksimal masuk 10 per hari. Per hari untuk yang turun ke lapangan, yang survei ke lapangan, ke lokasi. Ya kadang dalam 1 hari itu, dalam 1 minggu 2 atau 3 ada yang gul, Bu. 2 atau 3? Berarti Bapak sebulan itu kalau boleh tahu nih Pak, pendapatannya berapa Pak dari properti? Kalau saya sebulan, Bu, kalau kita namanya dari properti itu tidak bisa istilahnya sedikit banyaknya ketahuan gitu ya. Cuman kalau kita sudah tahu bahwa penghasilan kita, ya karena memang kita udah dilaksanakan. Penghasilan besar, kita itu Pak? Lumayan cukup besar. Oh, lumayan apa ya untuk jalan-jalan ke Eropa gitu? Wah, bisa Bu, bisa Bu, bisa. Hebat ya Pak ya. Bisa. Karena saya gitu alami ya? Kalau namanya usaha di bidang kita bisnis, ya kan, ya udah terasa gitu Bu. Gitu ya? Kalau oke. Menurut Bapak nih Ratu Villa Properti apa juga bantu legalitas kayak pengurusan surat-suratnya, pengecekan BPN atau yang berbau tentang ini Pak persuratan. Dibantu nggak Pak? Untuk bikin suratnya, AJB-nya atau mungkin dibantu juga untuk ini apakah Bapak bantu untuk pembuatannya?
Kalau untuk masalah mengenai dari legalitas tanah ya Bu ya, emang dari dulu juga kita memang jelas membantu. Apalagi kita istilahnya udah ada berdirinya di Ratu Villa Property ya, sangat membantu 100%. Gitu ya? Jangan 50% lagi, 100%. 1000% Pak ya? Bisa jadi gitu. Jadi Pak, kalau misal nih, berarti Bapak tahu dong bahwa tanah itu zonanya mana yang untuk perkebunan, zona perumahan. Apakah dikasih tahu ke pembeli gitu? Itu kan tergantung nanti dari pihak pembeli, Bu. Ada yang maunya seperti apa? Iya, maunya seperti apa. Kadang orang beli tanah tidak ada istilahnya menanyakan seperti itu. Oh. Yang penting dia beli tanah, ya udah, ya kan. Kalau sepertinya pihak pembelinya menanyakan, Pak ini zona apa? Perkebunan atau perumahan? Ya kita kasih tahu, kasih unjuk. Ada yang bisa boleh dibangun, ada yang boleh iya, ya. Tapi kalau untuk masalah zona sih seperti ini, Bu. Kalau untuk istilahnya dibilang ternak sama istilahnya perumahan. Kalau perkebunan bebas, Bu. Semuanya bisa dibuat kebun. Oh, karena memang mungkin perkebunan selama tidak luas, terlalu luas ya Pak? Iya, yang penting jangan terlalu luas. Kan jarang orang yang berkebun sampai ratusan hektar ya kan? Ya untuk 1 sampai 2 3 hektar itu bisa kan lah ya. Nah, tapi kalau perumahan memang ada zonanya sama ternak. Oh gitu. Tapi ternak pun tergantung Bu. Kalau ternaknya 1000 meter mah ya nggak ada. Oh iya, termasuk pribadi ya Pak? Ya pribadi. Kalau luasnya 1 atau 2 hektar itu berarti harus dengan zona. Semistin kita perumahan. Perumahan kita bangun rumah 1-2 biji, banyaknya 10 itu nggak masuk perumahan. Oh iya. Oh itu masuk pribadi. Pribadi maksudnya? Iya, paling untuk keluarga. Ini buat anak cucu, buat keluarga. Masuk pribadi ya? Pribadi gitu. Oke. Nah, yang saya dengar lagi nih Pak, ini kayaknya isunya ya, isu yang saya dengar nih, katanya Lewiliang itu banyak preman. Betul nggak sih Pak? Kalau masalah mengenai untuk preman, Bu, sebenarnya kalau orang Lewiliang itu terus terang jujur, Bu ya. Preman pasti ada. Di setiap, ya, Pak, ya? Di setiap titik kampung pun ada. Tetapi preman sebenarnya lebih istilahnya baik, Bu. Oh gitu? Ya, karena apa? Kalau orangnya baik, dia pasti lebih baik. Soalnya ada nih Pak beberapa komen yang kita kita upload ya Pak di YouTube. Wah, Lewiliang itu terkenal banyak preman. Ya kan jadinya kan itu gimana ya bisa membuat pembeli itu mikir 2 kali ya Pak ya? Iya. Menurut Pawan aman aja? Kalau menurut saya sendiri preman itu aman alhamdulillah karena orang semua dimanapun titik pasti ada. Di setiap daerah ya Pak ya? Setiap daerah pasti ada. Nih saya ini orang ininya ya kan, tetapi bagaimana orangnya, bagaimana kitanya gitu. Bagaimana Bu. kita berkelakuan Betul, ya Pak ya? kelakuannya. Kalau kelakuannya dari jauh ujung-ujung ke sini bikin masalah ya pasti marah orang setempat gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Menurut Pak Wawan, apa yang tidak boleh dilakukan di Bogor Barat ini? Misalnya, nggak boleh ada, saya dengar katanya nggak boleh ada penginapan Pak. Benar apa nggak Pak? Kalau untuk resort, untuk di sini ya, kalau untuk villa penginapan istilahnya hanya sebatas kita terhitung 10 atau 20 bisa Bu. Oh, tapi hotel belum boleh Pak? Kalau hotel belum ada perizinannya kali. Oh gitu. Belum bisa memang. Kalau kita bikin untuk penginapan, orang istilahnya daripada Telangsara nggak ada buat nginep, ya kita buat seperti buat orang yang nginep, orang gitu. jauh pulang gitu ya kan, itu diperbolehkan Bu. Boleh Bu. Villa pribadi? Boleh. Villa disewakan? Villa pribadi ataupun disewakan boleh Bu. Kalau kafe Pak? Kafe kayak kita ngopi cantik gitu loh, kayak pemandangan kayak begini. Kalau kafe di sini boleh Bu. Boleh ya? Iya. Yang nggak boleh apa? Mungkin karaoke kali ya Pak ya? Iya, kalau semacam karaoke di kampung itu memang tidak boleh karena mengganggu suasana malam, bisik gitu. Oh, oke. Gitu Bu. Jadi Sobat Properti, saya akhiri sampai sini bincang-bincang dengan Pak Wawan yang seru dan asik ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya untuk Ratu Villa Property.